Petugas gabungan dari TNI Polri, Polisi Pamong Praja, dan petugas dari Badan Pendapatan Daerah menutup paksa lokasi tambang galian C di Lombok Timur. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sumbawa merangkak naik. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB Sepekan. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasing, inilah Anyus NTB Sepekan selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, petugas gabungan dari TNI Polri, Polisi Pamong Praja, dan petugas dari Badan Pendapatan Daerah menutup paksa lokasi tambang galian C di wilayah Pringgesele, Lombok Timur karena menunggak membayar pajak mineral bukan logam dan batuan selama 2 bulan sejak Januari 2024. Tambang galian C di wilayah Pringgesele, Lombok Timur ditutup paksa petugas gabungan. Lokasi tambang galian C ini ditutup karena menunggak membayar pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB selama 2 bulan sejak Januari 2024. Pemilik usaha tambang ini seharusnya menyetor pajak 25-50 juta setiap bulan tapi tak kunjung dibayarkan, sehingga lokasi tambang ini ditutup petugas. Penambang yang tidak patuh, tidak taat membayar pajaknya, dan sudah beberapa kali kami datang silaturahim ke penambang ini, baik dalam bentuk kunjungan maupun dalam bentuk surat menyurat. Tetapi ternyata terakhir kemarin hari Jumat kami berikan teguran kembali untuk ketaatan kepastian pembayaran pajaknya. Untuk sebelum kita melakukan penutupan terhadap aktivitas galian C ini, tapi ternyata hari Jumat kemarin pun juga mereka tetap tidak ada yang bisa kita konfirmasi. Tadi pagi kami coba juga untuk mulai komunikasi ke yang punya ini, tapi tetap posisi HP-nya tidak dijawab. Tapi tidak dijawab Pak Kabit ya? Tidak diangkat. Ya. Bapenda sendiri semakin gencar memburu pajak MBLB terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Lombok Timur, baik yang sudah mengantongi izin maupun beroperasi secara ilegal. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke Sumbawa. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sumbawa merangkak naik, di mana kenaikan komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu tomat dan juga bawang putih. Memasuki pertengahan puasa Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sumbawa Barat terus mengalami kenaikan. Komoditi yang mengalami kenaikan, tomat dari harga semula Rp20.000 naik menjadi Rp35.000 per kilo. Dan bawang putih dari harga semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilo. Sementara harga bahan pokok lain yang cenderung stabil seperti bawang merah masih di harga Rp30.000, cabai rawit pedas Rp50.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah bahan pokok biasanya terjadi cukup drastis jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Kenaikan sejumlah bahan pokok seperti tomat dan bawang putih sudah terjadi sebelum masuk bulan puasa sampai saat ini belum juga turun. Tomat Bu? Tomat 35. Kalau sebelumnya berapa? Ya. Sebelumnya. Sejak puasa sejak tahun baru tuh segitu harganya. Nggak pernah turun-turun. Kalau bawang putih? Bawang putih 50. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 40. Berarti sebelum puasa itu udah naik semua? Sebelum puasa itu 40 bawang putih. Kalau cabai? Cabai turun. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut berdampak terhadap omset para pedagang karena sepinya pembeli. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kantor Bupati Lombok Tengah dinilai belum layak ramah difabel karena belum lengkapnya beberapa fasilitas penunjang untuk para disabilitas.
Kantor Bupati Lombok Tengah dinilai belum ramah disabilitas. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas-fasilitas yang dapat membantu aktivitas disabilitas saat berada di kantor Bupati Lombok Tengah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah mengakui saat ini belum ramah disabilitas dan konsep ramah disabilitas akan disiapkan pada tahun 2025 mendatang dengan melakukan sejumlah perbaikan agar fasilitas ramah disabilitas juga ada di kantor Bupati Lombok Tengah. Tugas kami kemarin agak luput, itu kita siapkan nanti di 2025, harus itu ya. Kalau yang tadi dimaksud di depan itu tidak ramah disabilitas, apakah ada nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Kita siapkan guiding blocknya seperti itu ya. Nah, untuk sementara ini kan disabilitas bisa menggunakan lift. Untuk saat ini disabilitas yang hadir di kantor Bupati Lombok Tengah dapat menggunakan lift atau membantu aktivitas mereka. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB Sepekan. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kami kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban emas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Korban yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang merupakan berkah bagi pedagang musiman yang berjualan di lapangan Pagutan Permai Kota Mataram. Bahkan para pedagang di tempat ini mampu meraup omset jutaan rupiah per harinya. Inilah lapangan di Pagutan Permai Kota Mataram yang disulap menjadi lokasi pasar takjil selama bulan suci Ramadan. Tercatat sebanyak 81 pedagang musiman dari Kota Mataram dan sekitarnya memanfaatkan momentum untuk berjualan takjil atau menu berbuka puasa. Para pedagang di tempat ini mengaku bisa berjualan dengan membayar sewa 300.000 selama bulan puasa dan alhasil mendapatkan omset jutaan rupiah per hari. Sudah gimana masuk sini? Bayar sewa. Berapa? 300. Selama sebulan. Gimana di sini Bu? Rame? Rame orang belanja? Rame, alhamdulillah rame. Sehari dapat? Nggak kena hujan, gitu. Mudah-mudahan sih tak hujan. Dapat jualan berapa sehari? Nggak tahu, pokoknya. Dapat 1 juta? Alhamdulillah. Kepala Lingkungan Pagutan Permai membenarkan hal tersebut dan mengatakan uang hasil sewa dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan lingkungan. Gimana sistem pedagang? Pedagang apa? Sewa. Untuk selama 25 hari ini bayarnya 300.000. Sewa lapak. Hasil sewa itu? Hasil sewa itu untuk dikelola lingkungan. Untuk lingkungan. Nah, salah satunya ini
kemarin pelebarannya. Oh gitu, siap. Parkir ini dan rencana memang untuk lapangan ini kan. Sudah di samping berapa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu dari informasi yang didapatkan, aktivitas pedagang musiman yang berjualan berbagai menu dan varian takjil di lapangan Pagutan Permai ini telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi alternatif pilihan warga untuk berbelanja, berburu takjil atau berbuka puasa. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya, bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi penjual pernak-pernik sholat karena para pedagang meraup untung 2 kali lipat dari hari biasanya. Bulan Ramadan menjadi salah satu ladang rizki bagi kebanyakan orang. Tak ayal banyak yang memilih untuk mencari peruntungan dengan membuat usaha yang berpotensi laris manis di bulan Ramadan ini. Salah satunya dengan mencari peruntungan dengan berjualan pernak-pernik Ramadan seperti peci, sajadah, tasbih hingga minyak wangi. Seperti yang dilakukan salah satu warga asal Lombok Barat ini misalnya, ia memilih mencari peruntungan menjual songko peci dan pernak-pernik lainnya ke Lombok Tengah. Pria bernama Ahmad Fauzan ini memilih berjualan di Praia, Lombok Tengah yang jauh dari tempat asalnya lantaran menurutnya berjualan peci di lokasi ini dianggap lebih menguntungkan. Selain warga Praia, warga dari luar juga berlalu lalang di lokasi tempat ia berjualan sehingga banyak barang jualannya laris manis. Selain itu, di bulan Ramadan ini hasil penjualan peci meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan berjualan pada hari biasa, sehingga Fauzan mengaku memperoleh berkah bulan Ramadan ini dalam mencari cuan. Kadang bisa 30 per hari. Hari puasa akhir itu maksudnya. Hari terakhir. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingkatkan kesadaran hukum sejak dini. Kejari KSB terus gencar memberikan edukasi hukum ke para pelajar lewat program Jaksa Masuk Sekolah. Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat memberikan edukasi tentang hukum bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA di Sumbawa Barat. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah diharapkan para pelajar mengetahui pentingnya tentang kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Rasid Juliansyah, mengatakan program Jaksa Masuk Sekolah rutin dilakukan oleh Kejaksaan untuk memberi edukasi pemahaman kepada anak-anak sekolah tingkat SMP dan SMA terkait pentingnya mengenali hukum agar terhindar dari hukuman dan memperkenalkan apa saja yang menjadi tugas kejaksaan. Program Jaksa Masuk Sekolah adalah program rutin yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dalam rangka memberikan edukasi, pemahaman, informasi kepada anak-anak sekolah, terutama di bangku SMP sederajat dan juga SMA sederajat terkait dengan bagaimana pentingnya kita mengenali hukum untuk menjauhkan hukuman dan juga untuk memperkenalkan terkait dengan kejaksaan dan berbagai tupoksi yang ada di dalamnya. Selain itu, para pelajar juga diberikan waktu untuk bertanya dan berdiskusi terkait materi hukum yang menjadi perhatian generasi muda di Kabupaten Sumbawa Barat. Tidak hanya itu, realisasi dari program Jaksa Masuk Sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum mulai dari siswa SMP dan SMA sederajat agar sasar dan taat hukum. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo dibanding Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Nah, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Ai Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan Anda selanjutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan para pengunjung. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Ai Selong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup
merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam kuliner di mana salah satunya adalah sate kuncung, di mana kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Jika Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung yang unik ini, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawi. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB sepekan kali ini. Saya Hidayat Ariasi mewakili guru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.